Salam untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari eh, pengerjaan dari kelompok kami tentang topik-topik yang diberikan oleh dosen kami. Ada 5 topik. Saya sendiri Mikael Jufan Kota Galung. Saya Saya Niko Niko. Arisilaban. Saya Bunandulas Rohalumban Gaul. Saya Sultan Haloman Arwan. Baik, next slide. Kita masuk ke konsep layar hierarki top-down. Dasar konsep layar dan notasi pengodelan proses bisnis bukan sekedar menggambar alur, melainkan abstraksi dari realitas operasional perusahaan. Dasar pemodelan tujuan utamanya adalah menjembatani celah komunikasi antara desain proses bisnis atau analisis dengan pelaksana teknis atau developer. Model ini harus memiliki sintaks dan semantik yang standar. Konsep layer atau hierarki dalam pemodelan profesional, kita menggunakan pendekatan top-down yang dibagi menjadi beberapa layer. Layer pertama, deskriptif atau level atas. Itu berfokus kepada apa yang dilakukan. Biasanya untuk konsumsi eksekutif sangat high level dan menyembunyikan detail teknis. Yang kedua ada layer 2, itu analytical atau level menengah. Yang ini berfokus pada bagaimana proses berjalan, termasuk penanganan kesalahan atau error handling dan variasi alur. Dan selanjutnya layer 3 executable atau level teknis. Ini berfokus pada implementasi. Model ini sudah mengandung parameter teknis yang bisa dijalankan oleh mesin atau BPMS. Notasi dasar atau BPMN Core Elements. Ini menggunakan 4 kategori elemen utama, yaitu flow object. Di dalamnya terdapat events atau lingkaran, activities atau kotak tumpul, dan gateways atau belah ketupat. Yang kedua ada connecting object. Di dalamnya itu ada terdapat sequence flow atau garis panel utuh, message flow atau garis putus-putus, dan association. Dan yang ketiga ada swim lanes. Di dalamnya terdapat pool atau organisasi dan lane atau aktor dan departemen. Dan selanjutnya yang keempat ada artifacts. Di dalamnya terdapat data objek, group, dan annotation. Baik, kita akan selanjutnya. Baik, kita masuk ke dalam panduan pemodelan atau best practice. Ini memodelkan sesuatu memerlukan metodologi agar hasilnya konsisten dan valid secara logika. Tahapan proses pemodelan ini ada identifikasi skop. Dia menentukan titik awal atau start event dan titik akhir atau end event. Yang jelas titiknya, apa pemicunya dan apa hasilnya. Jadi iterasi draft ini memulai dengan alur happy path atau alur normal tanpa hambatan. Kemudian tambahkan pengecualian atau exception handling. Dan selanjutnya ada validasi sintaks. Yang ini memastikan tidak ada deadlock atau jalur buntu atau infinite loops panduan. Panduan best practice itu terdapat aliran searah, yaitu alur harus konsisten dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Hindari garis yang saling bersilangan atau crossing lines. Dan yang selanjutnya ada labeling yang tepat. Itu aktivitas menggunakan kata kerja plus kata benda. Dan contohnya ada verifikasi data. Dan selanjutnya events menggunakan kata benda plus kata kerja pasif. Contohnya invoice diterima. Dan kita dapat menggunakan gateway dengan bijak. Jangan gunakan gateway untuk menggantikan aktivitas. Setiap percabangan harus memiliki kriteria keputusan yang jelas. Next.
Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam readability atau keterbacaan model. Model yang benar secara teknis belum tentu berguna jika tidak bisa dibaca oleh manusia. Inilah aspek seni dalam pemodelan. Readability atau keterbacaan berkaitan dengan aspek visual dan kognitif. Minimalismenya, jangan menumpuk terlalu banyak elemen dalam satu diagram. Jika terlalu kompleks, gunakan subproses atau pemodelan hierarkis. Dan selanjutnya itu ada konsistensi ukuran. Di sini kita menggunakan ukuran simbol yang seragam untuk menjaga estetika dan fokus pembaca. Dan selanjutnya ada white space. Ini memberikan ruang antar elemen agar tidak terlihat sesak. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam usability atau kegunaan model. Usability mengukur sejauh mana model tersebut dapat digunakan untuk tujuan spesifiknya. Itu terdapat fit for purpose. Ini tujuannya untuk training karyawan baru. Jangan gunakan notasi teknis yang rumit. Jika untuk IT, detail data harus lengkap. Dan yang kedua ada ambiguitas rendah. Jadi ambiguitas rendah ini kita memastikan tidak ada jalur yang membingungkan. Setiap gateway keluar harus memiliki label yang menjelaskan kondisi, misalnya ya atau tidak. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam traceability. Ini pengguna harus bisa melacak hubungan antara input proses dan output dengan mudah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke topik yang pertama yaitu viewpoint arsitektur. Pengertian dari viewpoint arsitektur ini adalah cara pandang atau sudut pandang yang dipakai untuk melihat sistem. Kalau kita ibaratkan viewpoint ini seperti kacamata yang kita pakai saat melihat suatu sistem. Setiap orang yang di organisasi punya kebutuhan, dan informasi yang berbeda. Misalnya, seorang manajer ingin tahu proses bisnisnya, seorang developer ingin tahu struktur aplikasi, dan seorang tim jaringan ingin tahu koneksi antar sistem. Dan sementara untuk pimpinan ingin tahu gambaran besar atau manfaat bisnisnya. Karena fungsi viewpoint yang sudah dipahami, sehingga tidak dan informasinya lebih fokus. Setiap stakeholder hanya melihat hal yang penting buat dia. Sistem enterprise itu kompleks, jadi perlu dipisah bersudut pandang. Kemudian, membantu komunikasi. Tim bisnis dan tim teknis bisa ngomong pakai bahasa yang lebih nyambung. Contoh sederhananya yaitu, misalnya ada sistem, kita sebut saja sistem akademik kampus. Kalau dilihat dari viewpoint, pimpinan ingin melihat bagaimana sistem membantu proses akademik secara keseluruhan. Kemudian dosen ingin melihat fitur input nilai, absensi, dan jadwal. Sementara mahasiswa ingin melihat KRS, KHS, dan jadwal kuliah. Dan di sisi lain, developer ingin melihat database, API, dan integrasi sistem. Semua melihat sistem yang sama, tapi cara pandangnya yang berbeda. Ini penting, inti penting dari viewpoint itu bukan gambar arsitektur itu sendiri, tetapi aturan atau sudut pandang untuk membuat gambar arsitektur. Next slide. Kemudian kita masuk ke topik kedua yaitu model, view, dan visualisasi. Topik ini sering bikin bingung karena tiga istilah ini mirip, padahal berbeda. Yang pertama model. Model adalah representasi dari sesuatu yang nyata atau yang dirancang. Model tidak harus menunjukkan semua hal. Yang penting bisa mewakili bagian yang kita butuhkan. Sebagai contoh, denah rumah adalah model rumah. Diagram proses bisnis adalah model alur kerja. Jadi, model itu sisi atau konsep dasarnya. Kemudian yang kedua, view. View adalah bagian dari model yang ditampilkan untuk tujuan tertentu. Artinya, satu model besar bisa punya banyak view. Karena tidak semua orang butuh semua detail sekaligus. Sebagai contoh, kalau ada model sistem akademik, maka view-nya bisa berbeda. Antara lain, view untuk mahasiswa, view untuk dosen, view untuk admin akademik, serta view untuk pimpinan. Masing-masing view hanya menampilkan bagian model yang relevan. Bedanya model dan view, model adalah data atau konsep lengkapnya, sementara view adalah potongan tampilan yang dipilih dari model. Kalau disederhanakan, model itu bisa seluruh isi folder,
Sementara view itu seperti tampilan folder yang difilter sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada visualisasi. Visualisasi adalah cara menyajikan model atau view dalam bentuk yang mudah dilihat dan dipahami. Biasanya itu berupa diagram, grafik, tabel, flowchart, peta proses, skema, dan skema arsitektur. Visualisasi itu penting karena manusia lebih cepat paham pada gambar daripada teks panjang. Dan untuk fungsi visualisasi yaitu mempercepat pemahaman, membantu analisis, memudahkan diskusi, mendeteksi masalah, serta membantu dokumentasi. Sebagai contoh, kalau kita ingin menjelaskan alur login sistem hanya dengan teks, mungkin orang cepat bosan. Tapi kalau kita menggunakan flowchart, user memasukkan username dan password, sistem memvalidasi, kalau benar masuk dashboard, kalau salah muncul pesan error, langsung lebih gampang dipahami. Hubungan ketiganya sederhananya begini. Model sama dengan isi atau representasi utuh adalah bagian dari model sesuai kebutuhan, dan visualisasi adalah bentuk tampilannya agar mudah dipahami. Jadi urutannya sering seperti lalu pilih view yang sesuai, lalu divisualisasikan. Kemudian topik yang ketiga yaitu visualisasi dan interaksi. Visualisasi. Visualisasi seperti yang dijelaskan tadi, visualisasi adalah cara menampilkan informasi agar mudah dipahami. Kemudian kenapa interaksi penting? Karena enterprise arsitektur biasanya sangat besar dan kompleks. Karena semua ditampilkan sekaligus, hasilnya bakal penuh, ribet, dan susah dibaca. Dengan interaksi, pengguna bisa mengeksplorasi informasi sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, dalam arsitektur enterprise, misalnya ada diagram arsitektur perusahaan yang berisi bisnis, aplikasi, data, teknologi, hubungan visualisasi, dan interaksi visual. Ini bagus untuk gambaran umum, tapi kadang kurang fleksibel. Visualisasi di hidup lebih mudah dipelajari, lebih cocok. Sebagai analoginya, yaitu kita membayangkan sebuah peta digital seperti Google Maps. Peta itu adalah visualisasi. Zoom in, zoom out, cari lokasi, dan klik tempat adalah interaksi. Kalau dipakai untuk arsitektur enterprise, konsepnya mirip seperti peta besar sistem yang ditampilkan, lalu pengguna bisa masuk ke detail yang dibutuhkan. Dan untuk inti pentingnya, visualisasi membantu orang melihat, interaksinya membantu orang memahami lebih dalam. Next slide. Kemudian kita masuk ke topik yang keempat, yaitu rancangan dasar viewpoint arsitektur. Ini adalah bagian yang mulai masuk ke cara menyusun viewpoint dengan baik. Pengertian rancangan dasar viewpoint arsitektur adalah fondasi atau kerangka dalam membuat viewpoint agar sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Artinya, sebelum bikin diagram atau view, kita harus tahu dulu siapa yang akan melihat, informasi apa yang dibutuhkan, tujuan view itu untuk apa, atau simbol apa yang digunakan, dan kenapa perlu dirancang. Karena viewpoint dibuat asal-asalan. Hasilnya bisa seperti tidak relevan, kebutuhan stakeholder. Jadi viewpoint harus dirancang dengan jelas. Unsur dasar rancangan viewpoint biasanya mencakup yang pertama itu tujuan. Apa tujuan dari viewpoint ini? Misalnya untuk menjelaskan hubungan antar aplikasi, menunjukkan alur proses bisnis, serta memperlihatkan infrastruktur teknologi. Yang kemudian yang kedua, stakeholder. Siapa yang akan menggunakan viewpoint ini? Contohnya manajemen, analisis bisnis, arsitek sistem, developer, atau tim operasional. Kemudian yang ketiga, concern atau kebutuhan. Hal apa yang ingin mereka ketahui? Misalnya, apakah sistem saling terhubung, proses bisnisnya efisien atau tidak, data disimpan di mana, dan sistem mana yang lebih kritis. Yang keempat, isi atau isi yang ditampilkan. Elemen apa saja yang harus ada, misalnya seperti aplikasi, server, database, proses, aktor, dan data flow. Kemudian notasi atau simbol. Menggunakan bentuk visual apa bisa berupa seperti diagram, tabel, matrix, flowchart, atau layer model. Dan yang keenam ada aturan penyajian. Di sini bagaimana cara menampilkan informasi supaya konsisten. Misalnya
warna tertentu untuk sistem tertentu, garis tebal untuk hubungan utama, simbol khusus atau integrasi. Sebagai contoh, kalau viewpoint ditunjukkan untuk tim manajemen, maka isinya jangan terlalu teknis, fokus pada gambaran besar, tampilan manfaat bisnis, tampilan hubungan antar bagian secara ringkas. Next, masuk ke topik yang kelima, yaitu view menggunakan TOGAF. Nah, pada bagian ini sangat penting dalam enterprise arsitektur. Apa itu TOGAF? TOGAF adalah enterprise yang banyak dipakai untuk mengelola dan mengembangkan arsitektur enterprise. TOGAF digunakan untuk menunjukkan arsitektur dari sudut pandang stakeholder tertentu. Jadi TOGAF tidak hanya fokus pada satu gambaran besar, tetapi membagi arsitektur ke beberapa view agar lebih mudah dipahami. Dan mengapa TOGAF memakai view? Karena arsitektur enterprise itu luas. Setiap stakeholder punya kepentingan yang berbeda. Satu diagram tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Konsep dasarnya, TOGAF membedakan viewpoint sebagai sudut pandang, view sebagai hasil tampilan dari sudut pandang itu. Jadi viewpoint itu seperti desain dan atau template, sedangkan view adalah hasil nyata yang ditampilkan. Sebagai contoh view dan TOGAF, dalam TOGAF, beberapa view yang sering digunakan yaitu business view, ini menjelaskan proses bisnis, organisasi, dan kebutuhan bisnis. Ada application view, ini menjelaskan aplikasi apa saja yang dipakai dan bagaimana saling berhubung. Kemudian ada data view. Data view menjelaskan data apa yang digunakan, disimpan, dan dipertukarkan. Kemudian ada teknologi view. Ini menjelaskan infrastruktur seperti server, jaringan, cloud, atau platform, implementation, and immigration view. Sebagai contoh studi kasus yaitu misalnya sebuah universitas ingin membangun sistem integrasi akademik dengan TOGAF. Business View menampilkan proses pendaftaran, KRS, nilai, dan kelulusan. Sementara Application View menampilkan sistem akademik, LMS, sistem keuangan, dan SSO. Data View menampilkan data mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan pembayaran. Teknologi View menampilkan server, database, jaringan, dan cloud. Migration View menampilkan tahap implementasi dari sebuah sistem lama ke sistem baru. Kelebihan pendekatan TOGAF yaitu terstruktur, mudah dikomunikasikan, cocok untuk sistem besar, serta membantu sinkronisasi bisnis dan teknologi. Kemudian membantu pengambilan keputusan. Jadi inti penting dari TOGAF ini adalah menggunakan view untuk membuat arsitektur enterprise menjadi lebih jelas, terarah, dan bisa dipahami oleh berbagai pihak. Sekian hasil penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjut untuk topik yang ketiga, yaitu topik yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis yang menggunakan data berbentuk angka atau statistik untuk membantu pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem atau arsitektur. Dalam analisis ini, data dikumpulkan, diolah, lalu dihitung menggunakan metode tertentu seperti perhitungan biaya, kinerja sistem, atau efisiensi proses. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang objektif dan terukur sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data yang nyata. Analisis kuantitatif sangat penting dalam dunia teknologi informasi karena membantu organisasi memahami beberapa efektif suatu sistem dan apakah investasi yang dilakukan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Yang kedua yaitu analisis portofolio. Analisis portofolio ini adalah proses mengelola dan mengevaluasi kumpulan proyek aplikasi atau sistem yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam analisis ini, setiap proyek atau sistem dinilai berdasarkan nilai manfaat, risiko, biaya, dan kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Tujuannya yaitu dari analisis portofolio untuk menentukan prioritas, yaitu memilih proyek mana yang harus dilanjutkan, ditingkatkan, atau bahkan dihentikan. Dengan adanya analisis ini, organisasi dapat mengelola sumber daya yang lebih efisien dan memastikan bahwa semua investasi teknologi benar-benar mendukung strategi bisnis secara keseluruhan.
Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, yang ketiga kita masuk ke analisis fungsional. Di dalam analisis fungsional ini intinya yaitu memastikan apa yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi penjelasannya fokusnya adalah pada fungsi atau fitur. Kita membedah proses bisnis perusahaan dalam melihat apakah sistem IT sudah menyediakan fitur yang memproses tersebut. Analisis ini sangat penting untuk menemukan redundansi atau dua aplikasi berbeda melakukan fungsi yang sama, yang merupakan pemborosan. Atau gap, yaitu ada kebutuhan bisnis yang belum punya solusi di sistem IT. Lanjutkan itu teman saya. Kemudian yang keempat ada framework penyelarasan atau GRAAL. Adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa antar teknologi, informasi, dan tujuan bisnis organisasi berjalan selaras. Framework ini membantu organisasi dalam menghubungkan strategi bisnis dengan arsitektur sistem yang dibangun. Namun, dalam kenyataannya, penyelarasan ini tidak selalu mudah dicapai karena adanya perubahan teknologi, kebutuhan bisnis yang keterbatasan sumber. Selanjutnya, di bagian nomor 6, proses arsitektur adalah rangkaian langkah yang dilakukan dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola arsitektur, sistem atau teknologi informasi dalam satu organisasi. Proses ini mencakup tahap perencanaan, analisis desain, implementasi, hingga evaluasi. Dalam setiap tahap, dilakukan pengumpulan informasi, pengambilan keputusan, serta dokumentasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Proses arsitektur biasanya dilakukan secara berulang dan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan dan teknologi, sehingga sistem yang dihasilkan tetap relevan dan mampu mendukung perkembangan organisasi di masa depan. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah sebuah kerangka kerja standar di dunia yang memberikan metodologi mendalam bagi organisasi untuk merancang hingga mengelola arsitektur dan enterprise mereka secara struktur. Statusnya selanjutnya mengenai saat ini, TOGAF, TOGAF memegang status sebagai framework arsitektur enterprise yang paling banyak digunakan seluruh dunia. Hal ini membuktikan bahwa TOGAF telah menjadi standar industri yang sangat terpercaya untuk menyelesaikan bisnis dengan teknologi. Karakter utamanya yang membuat TOGAF begitu istimewa, pertama, bersifat generik, yang berarti metodologinya sangat fleksibel dan dapat diadaptasi oleh industri apapun. Kedua, bersifat natural, artinya TOGAF tidak memiliki merek teknologi tertentu sehingga perusahaan bebas menggunakan produk IT dari mana saja. Dan ketiga, sebagai sebuah open standard, TOGAF terus dikembangkan secara kolaboratif oleh ribuan ahli di bawah naungan The Open Group, sehingga standar ini selalu relevan dengan perkembangan zaman. Next, kita masuk ke nomor 2, komponen utama, di mana ada 4 elemen yang membuat TOGAF menjadi sangat kuat. Yang pertama yaitu arsitektur development method, di mana ADM adalah siklus langkah demi langkah, biasanya digambarkan sebagai lingkaran yang memandu arsitek memulai dari menentukan visi, membangun sistem, hingga mengelola perubahan jika ada teknologi baru. Yang kedua, arsitektur content framework. Ini adalah standar pembuatan produk arsitektur, tujuannya diagram agar dokumen yang dibuat oleh arsitek A bisa dipahami dengan mudah oleh arsitek B atau pihak manajemennya karena formatnya seragam. Ketiga, interface continuum. Ini adalah cara TOGAF mengklarifikasi aset dari aset yang bersifat umum bisa dipakai semua industri
arsitektur repository. Ini adalah gudang pengetahuan tempat di mana semua dokumen, model, dan aturan arsitektur disimpan agar bisa digunakan kembali di masa depan. Ketiga, penggunaan TOGAF dalam organisasi, di mana yang pertama, penyelenggaraan alignment. Sering terjadi tim IT membangun sesuatu ternyata tidak dibutuhkan oleh bisnis. TOGAF memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk IT benar-benar mendukung strategi bisnis. Yang kedua, efisien biaya. Dengan dengan memetakan semua sistem, perusahaan bisa melihat aplikasi mana yang double atau tidak berguna. Bisa menghemat biaya operasional yang sangat besar. Yang ketiga, bahasa yang sama. TOGAF menyediakan istilah standar. Jadi ketika orang IT bicara tentang arsitektur data, orang manajemen punya pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi gagal paham. Ketiga, tata kelola atau governance. Governance, TOGAF memberikan aturan main yang jelas tentang siapa yang berhak mengambil keputusan saat ada perubahan sistem, sehingga risiko kegagalan proyek IT bisa diminimalisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut untuk topik yang terakhir, yaitu topik 5 dengan poin siklus metode pengembangan arsitektur, yang kedua proses iterasi, dan yang ketiga adalah teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Kita lanjut untuk yang pertama, yaitu siklus metode pengembangan arsitektur. Siklus metode pengembangan arsitektur ini adalah suatu proses sistematis yang digunakan dalam merancang dan mengelola arsitektur, sistem atau teknologi informasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Siklus ini biasanya terdiri dari beberapa tahapan, seperti perencanaan awal, analisis kebutuhan organisasi, perencanaan arsitektur, implementasi solusi, hingga tahap evaluasi dan perbaikan. Setiap tahapan saling berkaitan dan membentuk alur kerja yang berulang, sehingga hasil dari satu tahapan akan menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Dalam praktiknya, siklus ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berputar mengikuti perkembangan kebutuhan, organisasi, dan perubahan teknologi. Hal ini bertujuan agar sistem yang dibangun tetap relevan, efisiensi, dan mampu mendukung tujuan bisnis atau institusi. Kita lanjut yang kedua, yaitu proses iterasi. Proses iterasi adalah pendekatan dalam pengembangan sistem yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil secara bertahap. Dalam proses ini, suatu sistem atau bagian dari sistem yang tidak langsung dianggap selesai dalam satu kali pengerjaan, melainkan hanya terus diperbaiki melalui beberapa siklus pengulangan. Setiap iterasi biasanya mencakup tahapan perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki versi berikutnya. Dengan cara ini, kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai dibangun. Proses iterasi sangat penting dalam pengembangan modern karena kemungkinan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau lingkungan. Selain itu, iterasi juga membantu pengembangan untuk lebih memahami kebutuhan sistem secara mendalam karena adanya umpan balik yang terus-menerus. Dengan adanya proses iterasi ini, sistem yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas, lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode yang hanya dilakukan sekali jalan. Dan kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Metode ini merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai dasar dalam menjalankan proses pengembangan sistem agar bisa berjalan secara efektif dan konsisten. Teknik dalam konteks ini mencakup berbagai metode atau cara yang digunakan dalam kegiatan analisis, perancangan, dan implementasi seperti teknik pemodelan sistem, dokumentasi arsitektur, serta penggunaan alat bantu tertentu. Sementara itu, pedoman adalah aturan atau standar yang dijadikan
acuan agar setiap langkah dalam proses pengembangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, baik itu standar internasional maupun kebijakan organisasi. Dengan adanya teknik dan pedoman, proses pengembangan arsitektur tidak hanya bergantung pada pengalaman individu, tetapi memiliki dasar yang jelas dan dapat diulang oleh tim lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keberhasilan proyek dalam jangka panjang. Selain itu, teknik dan pedoman juga membantu dan meningkatkan efisiensi kerja karena setiap anggota tim memiliki acuan yang sama dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mampu menghasilkan solusi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.